Ya, sebagai muslim, mari kita sikapi pergantian tahun apapun dengan sebuah kesadaran bahwa umur bertambah tapi jatah hidup semakin berkurang. Itu harus kita maknai seperti itu. Bukan hanya gembira, syukur karena umur bertambah, tapi juga harus siap-siap. Ini saat-saat panggilan dari Allah semakin dekat. Jadi kalau tahun dulu jatahnya 2 tahun, sekarang tinggal 1 tahun. Kalau 2 tahun dulu jatahnya 1 tahun, ya tinggal menunggu aja. Tinggal menunggu aja. Itu mau atau tidak mau seperti itu. Saya ingin ingatkan kembali yang dinyanyikan oleh Bimbo yang saya bikin itu ya. Kalimat-kalimatnya dulu. Hidup itu seperti garis lurus. Hidup bukan seperti bulatan bola. Hidup seperti garis lurus, kita maju melangkah ke depan dan kita tidak pernah kembali kepada masa silam. Jadi lurus terus. Islam tidak mengenal apa yang disebut reinkarnasi seperti dalam Hinduisme dan Buddhisme. Menurut teologi Hindu dan Buddha, hidup itu seperti bulatan bola, nguriling karena ada reinkarnasi. Tapi kalau teologi Kristen, Judaism dan Islam mengajarkan hidup adalah seperti garis lurus terus maju ke depan, nggak pernah kita mengulangi kembali apa yang sudah kita lalui. Jadi kalau hari ini kita bertemu dengan hari Ahad, pasti besok hari Senin, selanjutnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ahad minggu depan bukan Ahad yang sekarang. Tidak akan ketemu lagi kita dengan Ahad hari ini kecuali sekarang. Oleh karena itu, begitu kita lewatkan waktu tanpa amal dan tanpa prestasi, lafi khusrin, rugi kita selama-lamanya, karena kita nggak bisa mengulang kembali ya. Jadi kalau hari ini kita isi waktu penuh dengan main gaplek sampai muka berwajah gaplek, maka rugilah kita selama-lamanya. Nah, ini kita semakin dekat dengan perjumpaan kita dengan yang maha kuasa. Kapan? Allah saja yang mengetahuinya. Ada pesan dari Nabi berulang kali barangkali kita dengar, tapi baiklah awal tahun ini perlu diingatkan, yaitu jangan takut mati. Banyak orang yang takut mati sampai stres mikiran maut. Jangan takut mati. Mati itu pasti terjadi kemanapun kamu lari. Bisa ditambah, walaupun kamu masuk ke peti besi, malah cepat mati, nggak bisa bernapas. Tapi takutlah kamu akan hidup setelah mati. Yang harus kita takuti itu bukan kematian, tapi kehidupan setelah peristiwa kematian. Orang yang hidup mengatakan si A meninggal dunia, mati, tapi ruhnya tidak mati. Ruhnya langsung beralih dari alam dunia yang fana ini ke alam yang disebut barzah. Di mana barzah? Pasti bukan di Jalan Citarum, bukan di Istiqomah. Ya di barzah sono atau sana lah. Di barzah. Dan begitu ruh manusia masuk di barzah, ia sudah merasakan nikmatnya amal soleh, nikmatnya sedekah, nikmatnya infak, nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya menolong orang. Dan ketika di barzah juga seseorang sudah merasakan deritanya dosa, deritanya maksiat, deritanya fitnah, deritanya makan makanan yang diperoleh dengan cara yang haram. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang merasa nikmat karena kekayaan yang ditinggalkannya nempel menjadi harta wakaf, pahalanya ngalir terus. Dan ada orang yang merasa sedih karena kekayaan yang ditinggalkannya tidak ada sedikit pun yang nempel menjadi harta wakaf. Dan ada yang tersiksa berat karena kekayaan yang ditinggalkannya menjadi sumber sengketa pertengkaran ahli warisnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ahli waris bertengkar tentang harta waris, berarti dia melakukan berarti menyakiti orang tua yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta warisan itu. Oleh karena itulah, sekali lagi seperti yang dipesankan oleh Nabi, takutlah akan hidup setelah peristiwa mati. Yang mati itu tahu apa yang dilakukan oleh yang hidup, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Komunikasi seseorang, komunikasi orang dengan orang yang meninggal dunia itu hanya komunikasi satu arah, yaitu dari yang hidup kepada yang mati.
Itu pun kalau ada channel iman. Kalau tidak ada channel iman, gak nyampe doa. Hanya antara yang mati punya iman, yang hidup punya iman, channelnya ada, baru nyampe doa. Doa orang yang hidup. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang meninggal dunia tidak bisa apa-apa. Walaupun dia tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Dia nikmat kalau anaknya soleh dan mendoakan. Dia merasa menderita karena anaknya ditinggalnya, anak tidak soleh dan tidak pernah mau mendoakan. Ma'na'udzubillah min dzalik. Itu yang pesan pertama Nabi. Jangan takut mati. Mati pasti terjadi. Takutlah kamu akan hidup setelah mati. Pesan yang kedua dari Nabi adalah jangan minta mati. Putus asa bukan sifat orang yang beriman. Nggak boleh kita mendoa, ya Allah cabutlah nyawaku daripada hidup dengan suami kayak gini mati. Nggak boleh. Doakan suami jadi soleh, bukan doa supaya kita mati. Tidak boleh minta mati. Menyatakan kepada orang lain mati kamu, itu juga dosa. Karena mati itu adalah urusan sana. Yang maha kuasa melalui malakal maut, petugas khusus itu yang tidak pernah mengenal menerima suap bagi orang yang ingin panjang umur. Nah, malakal maut. Kemudian jangan minta mati. Mendoakan orang lain mati tidak boleh. Mengutuk orang lain dengan kata-kata sing maut ya, sing paes ya, doraka. Hanya boleh mengatakan mati kamu kepada ayam yang sudah disembelih, boleh. Domba geus dipencit paes ya, domba paek dan nya geus paek. Kalau minta mati saja tidak boleh, apalagi berbuat sesuatu yang menyebabkan mati. Bunuh diri itu, orang bunuh diri itu bukan pemberani, penakut. Cuma berani mati, nggak berani hidup. Jadi orang yang berani mati harus berani juga hidup, berani hidup. Jadi wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan berbuat sesuatu, memakan sesuatu, meminum sesuatu yang dapat menyebabkan dirimu menjadi bahaya, menjadi rusak, menjadi mati. Itu tidak boleh. Makanya nggak ada dalam Quran ayat dilarang kamu makan minum narkoba, nggak ada ya. Janganlah kamu minum enrin, atau tidak boleh minum aspal panas. Nah, tidak boleh ngan singarti karena menyebabkan bahaya bagi diri kita, itu tidak boleh. Ini yang ketiga pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jangan takut mati. Yang kedua, jangan minta mati. Yang ketiga, jangan lupa mati. Jangan lupa hidup ini akan diakhiri dengan al-maut atau kematian. Apa pesan dari Nabi? Silahkan kamu cintai istrimu, suamimu, ayahmu, ibumu, anakmu, silahkan. Tapi siap-siaplah kamu berpisah dengan mereka. Apakah kamu yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kamu? Kalau tidak meninggalkan, kita pasti ditinggalkan. Silahkan ibu berkata kepada bapak, kepada suami, bapak, siapa di antara kita ya yang duluan? Apa mama yang menyolatkan papa atau papa yang menyolatkan mama? Pasti bapak menjawab, keun wae mama tong pikiran, keun bapak nuni nyolatkan mama. Dan nggak bisa, emangnya siapa yang ngatur ini? Kalau nggak disolatkan yang menyolatkan, kalau nggak ditinggalkan tegangkan. Ini bisa kita tambah, bisa dilengkapi, bisa disempurnakan. Pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ialah silahkan kamu cintai hartamu, rumahmu, mobilmu, depositomu, silahkan. Siap-siap kamu akan berpisah dengan hartamu itu. Apakah hartamu yang meninggalkan kamu ya karena tsunami, karena kebakaran, karena kebanjiran, karena macam-macam, karena dicuri orang, atau kamu yang meninggalkan kekayaanmu itu? Silahkan kamu cintai jabatan kedudukanmu itu, silahkan. Tapi siap-siaplah kamu berpisah dengan kedudukan itu. Apakah jabatan dan kedudukanmu itu yang meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan jabatan dan kedudukan? Nah, itulah pesan-pesan dari ajaran agama kita ketika kita menyikapi bertambah umur, berkurang jatah dan kesempatan hidup. Tapi Nabi memberikan pesan juga kepada kita, kalau saja kamu tahu besok akan terjadi kiamah dan kamu akan mati, hari ini kamu akan menanam pohon, tanam pohon itu.
Jadi artinya kita kalau ingin berprestasi, ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan umum, jangan berpikir untuk apa saya menanam ini, toh besok juga saya sudah tua begini, nggak ada artinya. Tanam juga, kata Nabi, walaupun kamu tahu besok nanti, tanam juga. Dan itulah amal soleh yang tidak akan putus hasilnya, pahalanya kepada kita, walaupun kita sudah berpisah dengan dunia yang fana itu.